Shalom kasih-kasih Tuhan. Saat ini kita mau belajar firman Tuhan bersama-sama dari Lukas 6 ayat 38. Demikian firman-Nya. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kasih-kasih Tuhan, saat ini kita mau belajar bahwa Allah sesungguhnya menghendaki kita untuk memberi. Dalam kesempatan siang hari ini kita juga mau belajar, kapankah kita memberi? Kapankah kita berbagi? Haruskah kita memberi saat kita berkelimpahan saja? Atau bisakah kita berbagi juga saat kita berkekurangan? Kita merenungkan bersama-sama. Sering dikasih Tuhan satu hal, bahwa Allah janjikan saat kita menabur atau saat kita memberi, Allah menjanjikan sesuatu yang luar biasa, bahwa suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang dan tumpah keluar, itu menjadi bagian kita. Saudara yang dikasih Tuhan, satu, kita merenungkan sejenak, kapankah kita harus berbagi? Dengan didasari situasi dan kondisi yang ada di sekitar kita saat ini, di mana kita melihat suatu situasi dan kondisi, satu kenyataan-kenyataan yang banyak sekali membuat orang khawatir, banyak sekali membuat orang ketakutan karena terjadi suatu hal, PHK massal dan lain sebagainya. Mungkin itu bukan kehendak perusahaan sesungguhnya, tapi karena terpengaruh dengan situasi kondisi pandemi yang ada, mau tidak mau itu harus terjadi. Saudara dikasih Tuhan, melihat fakta-fakta yang ada, mari, saya yakin, saya percaya, kita semua, saya dan saudara, ada hati yang diketuk Tuhan untuk kita mau berbagi, menjadi saluran berkat bagi yang lain. Siapapun itu, tidak melihat latar belakang suku, agama, ras, golongan, dan lain sebagainya. Tapi saat hati kita terketuk, mari kita kerjakan itu. Sekali lagi saudara, kapankah kita berbagi? Satu, saat seseorang berkelebihan, orang tersebut atau saya dan saudara harus berbagi. Bagikanlah apa yang kita mau bagikan. Apa yang orang lain butuhkan dan kita bisa kerjakan. Bagikan itu. Firman Tuhan dalam Amsal mengatakan, ada yang menebar harta tapi bertambah kaya. Tetapi ada yang bahasa saya ya, mengirit, berhemat luar biasa, tapi selalu berkekurangan. Bukankah kita harus memilih pilihan yang pertama, menabur harta atau menyebar harta, tapi bertambah kaya? Sudah menjadi berkat, membuat orang bersuka cita, berkat kita bertambah lagi. Jadi yang pertama saudara, kapan kita harus berbagi? Satu, saat kita berkelebihan, kita harus berbagi. Yang kedua, kapankah kita harus berbagi? Melihat firman Tuhan yang banyak kali kita pelajari dalam perjanjian baru maupun perjanjian lama. Allah juga mengajarkan kita untuk berbagi dalam masa-masa sukar kita, dalam kekurangan kita pun, atau dalam situasi keterbatasan kita, kita juga harus berbagi. Mari kita ingat kisah janda Sarefat. Dia adalah berkekurangan loh saudara. Tinggal sedikit gandum, sedikit minyak dalam buli-buli. Tapi saat hambanya mengatakan, buatkanlah aku satu roti pudar untuk saya makan, dia melakukannya. Padahal tidak ada lagi yang akan dimakan keesokan harinya bagi dia maupun bagi anaknya. Dia katakan, sudah tidak ada lagi. Tapi karena engkau hamba Tuhan yang mengatakannya, aku akan melakukan apa yang kau katakan. Dan melakukan apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan tersebut. Dan justru dia diberkati Tuhan. Mujizat terjadi, gandumnya gak habis-habis, minyak dalam buli-buli pun tetap ada. Kisah inspiratif yang kedua yang kita bisa pelajari dari perjanjian baru saudara, bahwa seseorang harus memberi, harus berbagi di dalam keterbatasan adalah seorang janda yang mempersembahkan 2 peser uang di peti persembahan di bait Allah. Saudara,
hal tersebut menyentuh hati Tuhan Yesus yang melihatnya saat itu. Persembahan yang hanya 2 peser uang itu, yang tidak seberapa itu, justru menggetarkan hati Tuhan. Semua yang dia punya, dia persembahkan kepada Tuhan. Mari kisah-kisah dari janda-janda ini, saudara, biarlah menjadi pembelajaran buat setiap kita. Jadi bukan hanya kita berbagi dalam saat-saat kita berkelebihan. Kita sudah berkecukupan dulu baru kita melangkah keluar untuk berbagi. Tidak seperti itu. Tapi kisah inspiratif kedua janda tersebut mengingatkan kepada kita bahwa dalam keterbatasan kita, kita pun harus mau berbagi. Saudara, mungkin saat ini katakanlah tanda kutip, kita sedang ada dalam keterbatasan. Tapi mari kita lihat keluar. Banyak orang-orang di luar sana yang lebih dalam situasi terbatas daripada kita. Yuk kita melangkah keluar, kita masak, kita lakukan sesuatu, kita keluar, kita bagikan apa yang kita bisa kepada tukang-tukang beca, pada siapapun yang kita temui, yang hati kita terketuk, aku mau kasih ini, aku mau, kita kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bila dalam situasi kondisi seperti sekarang ini, hati kita lebih peka untuk mau berbagi. Sebab saat kita berbagi, saat itulah kita menabur sesuatu. Kerajaan surga mencatat, orang-orang akan diberkati, kita pun diberkati Tuhan. Namun satu hal yang menjadi catatan, bukan karena kita ingin diberkati, ingin multiplikasi dari apa yang kita berikan, bukan itu dasarnya. Tapi karena kita mau berbagi dalam segala situasi dan kondisi di dalam kehidupan kita. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.